Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua yang Allah sayangi dan yang saya hormati, Allahu a'lam wa ahkam. Di slide ini kita akan mencoba membahas kenapa sih doa seseorang itu tertolak. Kalau kemarin judul sebelumnya itu waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Kemudian setelah kita temukan waktu yang mustajab, lalu kenapa lagi doa kita itu tertolak? Sesuai dengan dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quran, hadits, dan juga pendapat ulama dari beberapa kitab, teman-teman semua. Kita kumpul, kita rangkum menjadi 5. Yang pertama di sini adalah melalaikan hak Allah. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, langsung ke artinya biar lebih simpel teman-teman. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Artinya begini, Allah berfirman di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Berarti dengan hak Allah itu adalah disembah. Kewajiban kita menyembah. Nah, dengan tidak memberikan hak-hak Allah, kita hanya meminta hak kita, lupa kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka itu akan menyebabkan doa kita itu tertolak, teman-teman. Jadi tunaikanlah kewajiban, maka hak kita akan Allah berikan. Masya Allah, ada satu kisah dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW dengan Mu'adz ini pernah menaiki himar. Lalu Rasulullah berkata, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hambanya atas Allah? Kata Rasulullah waktu itu kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena Mu'adz bin Jabal tidak ingin melampaui, dan inilah bukti kerendahannya. Lalu Rasulullah bersabda, hak Allah atas hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah ialah tidak diajab selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini jelas hak Allah. Maka hindarilah menyekutukan Allah. Syirik asgar atau syirik apapun itu, berusahalah tetap lillahi ta'ala. Di nomor 2 ada, kita masih melakukan sesuatu yang haram berkelanjutan. Kita tahu itu salah, tetapi masih tetap kita melakukannya. Dan kita tidak pernah berusaha untuk meninggalkan yang haram tersebut. Rasulullah SAW ini pernah mengatakan bahwasanya dosa itu ibarat kumpulan asap yang menutupi hati, titik hitam yang akan menutup hati tersebut sehingga tertutuplah kebaikan daripadanya. Allah itu maha baik. Lalu bagaimana kebaikan itu bisa datang sedangkan haram itu selalu menutupi hati yang suci? Masya Allah, hindarilah perbuatan haram yang berkelanjutan. Kalau melakukan kesalahan, segeralah minta ampun karena Allah maha pengampun. Di nomor 3 ada yang disebut dengan dah melupakan doa dan fokus. Artinya tidak fokus di sini adalah ada keraguan-raguan. Kali aja dikabulin, mana tahu. Masya Allah. Makanya doa orang yang teraniaya itu segera dikabulkan Allah karena dia merasa cuma Allah yang mampu menolong dia dan dia kondisinya teraniaya. Yakinlah dengan doa kita, fokuslah. Dan jangan melupakan. Jangan sampai mau sholat ini, kemarin saya doanya apa ya? Jangan cuma sekali 2 kali teman-teman. Masya Allah, ada satu riwayat
Yang ini hadisnya ini muttafaqun ilaih teman-teman. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda bahwasanya doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selagi ia tidak terburu-buru dengan mengatakan aku telah berdoa namun tidak kunjung dikabulkan. Artinya apa di sini? Cuma sekali berdoa dan dia berharap doanya dikabulkan. Yang kedua, dia ragu dengan doanya. Nggak mungkin dikabulin. Yakinlah Allah pasti mengabulkannya, teman-teman. Di nomor 4, di sini disebut dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya begini. Amar ma'ruf itu adalah menyuruh kebaikan. Kita jangan pernah bosan. Bukan masalah dia mendengarkan atau tidak. Suruhlah orang kepada kebaikan supaya dia benar-benar di jalan yang benar. Nah, di samping itu harus balance nahi mungkar. Rasulullah bersabda bahwasanya man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran itu maka cegahlah dengan tangan. Tidak mampu dengan kata-kata, tidak mampu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selama-lama iman. Artinya apapun yang terjadi di depan kita, kita harus larang. Kita harus berusaha mencegahnya. Kita melihat kemungkaran, tegurlah dengan hati. Salah itu nanti Allah marah. Masya Allah. Ada satu hadis di slide ini saya sebutin hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi di nomor 2169 dan hadis yang diriwayatkan Ahmad di kitab juz 5 ya teman-teman, 388 dan 391 teman-teman. Hadis ini dari Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Masya Allah, kata-kata yang begini adalah kata-kata yang luar biasa. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah. Benar-benar kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Atau Allah benar-benar hampir mengirimkan siksa darinya. Lalu kalian berdoa dan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Maka balansingkanlah. Perintahkan orang berbuat baik. Minimal sekalipun kita belum melakukannya, ajaklah orang berbuat baik. Kemudian cegah orang berbuat kemungkaran. Tidak mampu dengan kata-kata, minimal dengan hati. Artinya kita tidak cinta kepada perbuatan kemungkaran tersebut. Sebab ar-rasy wal murtasy finnar. Selanjutnya yang terakhir ada melampaui batas ketika berdoa. Di sini juga salah teman-teman. Banyak gambarannya. Kayak bertepuk-tepuk, tepuk dada, irama disedek, segala macam lah. Ini jangan melampaui batas. Bahkan doa itu maksa, pernah kita bahas ini sebelumnya. Keraguan ada, maksa iya, kalau lagi ngebet pengen dan seterusnya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55 Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri. Saya ulangi, dengan berendah diri, kita harus merendahkan diri. Dan suara yang lembut, bukan yang dilembut-lembutin. Tulus dari hati, sesuai dengan kemampuan kita. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Rayulah hati kita itu untuk lembut. Gunakan kata-kata kita itu kayak membujuk, berharap. Kemudian, janganlah sombong. La tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan berjalan di muka bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang membongakkan diri. Teman-teman semua, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.